Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hajah Ruli Muniaruli SH. Saya Sri Mariani. Saya Teh Dian. Saya Irma Haryani. Saya Eti Atika. Saya Teh Tita Resmiati. Saya Nenden Kusdinar. Saya Teh Dewi. Saya Teh Lucy. Saya Ira Solihat. Saya Siti Ainunsia. Saya Lia Kamelia Dewi. Saya Leni Anggraini Mayasari. Saya Teh Komaria. Saya Dina Andrea. Majelis Taklim itu kan bukan sesuatu yang akrab dengan saya. Tahun 87 itu Majelis Taklim belum seramai sekarang. Awal saya kenal Majelis Taklim itu karena saya mengikuti proses hijrah. Saya tahun 87 pertama kali pakai kerudung itu di Universitas Trisakti Jakarta ya. Saat itu kan memang kerudung belum mendapatkan keleluasaan seperti saat ini. Masih banyak hambatan-hambatan, larangan-larangan. Begitu saya hijrah, bingung mencari komunitasnya. Kalau sekarang kan banyak tuh komunitas hijrah, komunitas langsung menampung hijrah, banyak komunitas. Saat itu mencari komunitas itu sulit. Sehingga ketika kita pakai kerudung berhijrah, kita bingung nih mau kemana. Karena nggak ada pengajian, akhirnya saya membuat sendiri pengajian itu, namanya Keputrian di Universitas Trisakti. Pertama kali saya jadi founder, pertama kali saya mengikuti kegiatan pengajian yaitu di kajian Keputrian. Nah, tahun 2014 berdirinya Nurul Nisa ini ada pergerakan Syiah waktu itu yang cukup signifikan dan saya melihat banyak orang yang nggak paham tentang Syiah. Mereka berpikir Syiah itu adalah Islam. Itu awal saya berpikir bahwa ini harus disampaikan kepada banyak teman-teman saya bahwa Syiah itu bukan Islam. Jadi Nurul Nisa itu bukan yang sengaja dibentuk tapi terbentuk karena kebutuhan. Saya harus menyampaikan tentang Syiah ini, tapi kan harus ada wadahnya nih. Maka saya dengan teman-teman bikinlah wadah yang namanya Nurul Nisa. Jadi ada orang yang membuat pengajian karena pengen punya pengajian, ada yang bikin pengajian karena kebetulan kebutuhannya memang harus mengadakan itu. Seperti itu. Nurul Nisa yang kedua, kurang lebih seperti itu. Tapi ada satu kejadian, jadi anak saya itu kan sekolah di salah satu sekolah Islam swasta. Diberi buku tentang bagaimana menjawab pertanyaan anak oleh salah satu tokoh yang menurut saya tokoh ini Syiah. Nah buku itu saya baca, saya terkaget-kaget dong bagaimana buku itu mengarahkan anak kepada untuk berpikir sekuler gitu kan. Bagaimana anak-anak untuk memisahkan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Lalu saya juga mulai menganggap bahwa Allah itu ada di mana-mana. Jadi banyak hal yang membuat anak tuh saya pikir ini kurang pas. Lalu saya coba bicara dengan Ustadz Ardian Ali dan Ustadz Ardian Ali bilang ini adalah dasar-dasar orang akan berpikir berbeda dengan Islam dan pada akhirnya ujungnya nanti akan mudah dibawa ke Syiah. Lalu saya menjelaskan kepada teman-teman, ada teman-teman tahu nggak apa itu Syiah? Ternyata mereka banyak yang tidak tahu tentang Syiah. Nah, akhirnya saya buat pengajian di rumah, situ baru terbuka. Kok banyak yang belum tahu? Akhirnya saya buat satu acara bersama teman-teman, khususnya teman-teman di sekolah. Kita bareng-bareng tuh ada berapa puluh ibu-ibu. Kita bikin kajian pertama kali itu di Rabani. Dan saya nggak sangka langsung sampai ratusan orang yang hadir. Berjalan lalu minggu berikutnya stop, lalu minggu keduanya ditagih lagi, bikin lagi sampai akhirnya terus berjalan sampai sekarang. Pengajian di rumah itu waktu itu sekitar cuma 26 orang, tapi alhamdulillah sekarang sudah setiap hadir kajian per kajian itu antara 300 sampai 400 orang, sudah rutin seperti itu. Nah, kenapa saya berani mengatakan harus melakukan banyak hal untuk urusan Syiah ini? Karena suatu saat Allah akan bertanya kepada saya ketika saya sudah meninggal, Ruli, kenapa tidak kamu lakukan sebuah kegiatan yang memberikan informasi kepada teman-teman kamu, orang-orang sekitar kamu tentang Syiah, sehingga mereka tahu dan mereka tidak terbawa dalam gerakan Syiah seperti itu. Sehingga itu yang memotivasi saya bahwa saya bisa membangun sebuah majelis taklim dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Sebenarnya kita kan ibu-ibu rumah tangga gitu ya, ibu-ibu rumah tangga yang biasalah dengan kesibukan anak-anak gitu. Pertama awal karena ada Syiah itu, jadi untuk memperbaiki akhlak-akhlak anak-anak kan, ya untuk untuk mengkaji. Nah itu kita kan perlu wadah gitu. Bisa dibilang ini mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Karena udah umur segini tuh harus diisi dengan kegiatan yang positif. Karena semakin umur bertambah,
terus banyak ilmu yang kita dapatkan. Alhamdulillahnya bisa bergabung di sini karena selain jadi pengurus kita juga di sini dapat ilmu untuk keluarga, untuk pendidikan anak, untuk ke suami, untuk apa gitu. Berawal kenapa saya ada di Nurunisa, terjerumus di tempat yang Masya Allah sangat didambakan ya, maksudnya terjerumusnya Masya Allah. Kenapa bisa ada di sini? Qadarullah juga, Allah yang mengatur. Sebenarnya saya itu kan dari awal ya bergabung dengan Nurunisa. Nurunisa itu majelis taklim yang lumayan besar di daerah Cimahi. Jadi untuk mengasah ilmu kayaknya tepat kalau kita masuk dalam jajaran pengurus Nurunisa. Nah, sampai waktu itu ada pengumuman di grup bagi jamaah yang mau ikut jadi pengurus, dites mengaji, dites segala macam. Alhamdulillah saya keterima. Pada dasarnya saya tuh haus ilmu agama ya, gitu. Jadi akhirnya mencari di Nurunisa banyak ustadz-ustadz yang bagus gitu, banyak ilmu yang didapat dari Nurunisa gitu. Sejak saat itu ketika saya bergabung ikut jemaah Nurunisa, saya terpecut untuk menjadi pengurus Nurunisa karena di situ ada terbentuk ketanggungjawaban. Memang saya itu dari dulu bercita-cita untuk ini karena anak mungkin sudah pada besar gitu di sekolah gitu. Saya kan tidak punya kegiatan tuh di rumah gitu. Jadi saya pingin punya kegiatan yang positif itu apa gitu. Sempat diskusi dengan suami, pingin punya kegiatan yang saya itu bisa dieksplor, saya bisa mengeksplor diri gitu. Misalkan saya mampunya di mana gitu. Yang lebih utama tuh ingin berkumpul dengan teman-teman yang satu frekuensi dalam beribadah. Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali sama Teh Ruli diajak bergabung di Nurunisa karena di Nurunisa ini program-program Teh Ruli itu sangat inovatif ya, dan programnya Teh Ruli itu menurut saya memang revolusioner gitu, jadi yang tidak dipunyai oleh MT-MT biasa. Nah, saya perhatiin gitu kan, ini pengajian kok beda gitu ya. Pengurusnya juga asik aja ngelihat pengurusnya. Aduh ya, jadi saya punya cita-cita. Aduh ya Allah, enak banget ya jadi pengurus Nurunisa gitu. Dan waktu itu motivasinya simpel Kang, simpel aja gitu. Jadi kita membuat majelis taklim yang ingin membuka wawasan tentang Syiah ke warga Cimahi, bunda-bunda, ibu-ibu warga Cimahi, itu aja. Terus saya memang intinya ingin bergaul dengan orang-orang yang satu frekuensi gitu, jadi bareng-bareng ibadah gitu. Terus tujuannya sama, ingin belajar dakwah, itu ingin, terutama juga ingin di usia saya yang mungkin tidak banyak lagi, karena saya kan mungkin paling tua di sini, jadi ingin bermanfaat untuk orang banyak, khususnya ya untuk Nurunisa gitu. Majelis taklim itu orang-orang yang berkumpulnya berbeda dengan orang-orang yang berkumpul dalam satu organisasi pada umumnya. Mereka itu berkumpul betul-betul niatnya itu, inisiatifnya itu benar-benar yang dari hati aja. Aku ingin bergabung dengan niat karena Allah, ingin sama-sama dakwah. Pemikiran mereka yang berkumpul itu yang saya coba pegang, saya coba terus memotivasi bahwa di dalam majelis taklim itu kita nggak bisa apa-apa kalau niatnya nggak lurus, tujuannya nggak benar. Niatnya harus karena Allah, tujuannya karena untuk ibadah, ujung-ujungnya istiqomah dan husnul khotimah. Udah itu aja. Jadi nggak ada kepentingan lain yang berhubungan dengan materi, dengan bisnis, dengan apapun. Betul-betul hanya itu. Jadi sebenarnya lebih mudah mengelola majelis taklim kalau orang-orangnya itu selalu kita sadarkan tentang tujuan awal, tujuan akhir. Insya Allah lebih mudah seperti itu. Nah, jadi awal-awalnya juga kita juga nggak ada aturan-aturan administrasi harus, misalkan yang ikut pengajian harus udah bisa baca Quran, yang jadi anggota nggak seperti itu. Pokoknya hayu berkumpul dengan niat lillahi ta'ala, dengan niat berjihad karena Allah, dan mudah-mudahan menjadi mujahidah. Udah selesai, itu aja. Tantangan terbesar itu adalah istiqomah. Bagaimana caranya program dakwah terus berjalan. Jujur kita ada capeknya, kita juga ada malesnya, kita juga ada down-nya, kita juga kadang-kadang ada konflik dengan sesama pengurus. Di rumah tangga kita, keluarga kita juga lagi ada problem. Itu banyak banget seperti itu.
Jadi tantangan terbesar saya adalah sebagai founder bagaimana mengkondisikan teman-teman terus istiqomah, karena dakwah mah nggak bisa berhenti. Nggak bisa gara-gara saya begini dakwah berhenti, nggak bisa. Jadi akhirnya kita saling bahu-membahu aja. Saat teman-teman ada yang lagi naik, berarti nge-backup yang sedang turun, dimotivasi, ditanya, diajak bercanda. Kadang-kadang juga kita suka jalan-jalan, kemarin kan kita jalan-jalan ke Jogja nih, refreshing, semua pengurus gitu kan. Ya untuk melepaskan beban-beban dakwah, karena beban dakwah itu nggak bisa ditulis satu persatu. Misalkan dakwah itu begini, nggak, dakwah itu benar-benar yang kalau kitanya ikhlas jadi lapang, kalau kitanya benar-benar mau menjalankan gitu ya, yang berat pun jadi mudah dijalankan karena sudah Allah kasih jalannya. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman, pantaskan diri kita di hadapan Allah untuk mendapatkan bantuan. Bagaimana mendapatkan pertolongan dari Allah adalah kita bersungguh-sungguh dalam dakwah. Ya begitu aja, jadi saling hayu kita terlalu lagi ini lagi agak down, teman-teman memotivasi, teman-teman lagi down, yang agak ya gitulah, mulai lemas, dimotivasi lagi seperti itu. Tapi yang paling besar tantangannya adalah bagaimana tetap istiqomah. Nurunisa tetap berjalan, kajiannya tiap hari Senin berjalan, kajiannya tiap hari Rabu berjalan, baksosnya juga berjalan, tarbiyah berjalan. Banyak hal sih yang harus terus dilakukan seperti itu kan. Buat teman-teman yang sama-sama kita ada di gerakan dakwah, buat ibu-ibu dan semuanya. Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa dakwah itu sesuatu yang unik. Dakwah itu arena atau areanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa melakukan mau-maunya kita sendiri. Dalam dakwah itu bahwa satu, niatnya harus karena Allah. Dua, dalam dakwah jangan ingin menjadi sesuatu. Kalau saya menganalogikannya seperti paku. Kalau kita punya meja itu kan pasti ada pakunya. Dan paku itu yang paling kuat membuat meja tegak berdiri. Sosok paku itu kan dia letaknya di dalam. Kalau dia muncul, ditutup, pokoknya dijadikan paku itu tidak terlihat untuk berdirinya sebuah meja. Padahal peran paku itu luar biasa. Nah, dakwah itu harus seperti itu, harus seperti paku. Jangan ingin memunculkan diri sendiri, tapi bergerak, berupaya, berusaha untuk dakwah. Karena yang ingin kita cari adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pengen disanjung, jangan juga ingin disebut sebagai sesuatu. Biarlah kita merasa kecil diri kita, tapi orang menilai kita besar. Lebih baik seperti itu. Dan satu lagi, bahwa dalam dakwah itu harus betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Enak gak enak, ya itulah dakwah. Dan dakwah itu gak ada yang enak. Dakwah itu capek, dakwah itu berat, dakwah itu butuh perjuangan. Tapi memang surga juga gak mudah didapatkan. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang ada di gerakan dakwah tetap semangat, saling bersilaturahmi, kita saling sharing tentang problem-problem dakwah. Mudah-mudahan para ibu-ibu yang memiliki atau yang bergerak di Majelis Taklim menjadi satu kesatuan untuk tegaknya syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di negeri ini. Ada harapan besar yang ingin saya capai gitu, dan teman-teman di Indonesia capai juga, mungkin jamaah. Kita kan sudah punya tempat sendiri nih, namanya Masjid dan Muslimah Center Nurunisa, MMCNN. Itu lokasinya di sekitar Cihanjuang Atas. Nah, kita berharap ini betul-betul jadi pusat pergerakan para muslimah. Suatu saat, jadi muslimah di sini bisa menuntut ilmu di sini, mengaji di sini, bisa berkegiatan apapun di sini untuk khusus Muslimah Center Nurunisa. Mudah-mudahan itu tercapai dan cukup luas tempatnya, cukup nyaman. Mudah-mudahan Majelis Taklim bisa bekerja sama dengan Nurunisa. Kita bikin kegiatan bareng-bareng di Muslimah Center Nurunisa ini. Nurunisa makin berkembang, bermanfaat bagi umat, menjadikan muslimah pandai berdakwah, bisa menyampaikan ilmu yang didapat dari Ustadz dan mengamalkannya dengan baik. Ingin jemaah Nurunisa itu tidak hanya sekedar masuk, duduk di Majelis Taklim mendengarkan tausiah, tetapi sebenarnya ada perbaikan dalam kehidupan sehari-hari untuk jemaahnya. Ketika sudah ada komitmen untuk terus didakwah, maka jadikan dakwah maksud hidup, hidup untuk dakwah, dakwah sampai mati, mati dalam dakwah,
Semoga Ibu selalu istiqomah ya, bisa di Nurunisa berdakwah gitu. Dan sebagai pengurus, Ibu bisa bisa bermanfaat untuk Nurunisa maupun jemaah. Ya kan pada akhirnya kita akan, itu sebetulnya semua kita yang mengisi waktu ya. Mengisi waktu dan insya Allah dengan teman-teman yang baik, satu frekuensi, ya cuma berharapnya istiqomah dan husnul khotimah itu aja ya. MT Nurunisa itu pingin sesuai slogannya itu ya, solusi muslimah menuju istiqomah gitu. Jadi setiap jamaah itu akhirnya nanti bisa kayak buka cabang gitu Kang. Jadi dia misalkan di sekitar rumahnya dia juga bisa mendirikan majelis taklim, basicnya dari Nurunisa gitu. Janji Allah kalau kita berada di lingkungan pendakwah, insya Allah menjanjikan kita masuk surga tanpa hisab begitu kan. Saya ingin lebih menyebar lagi, mungkin bukan untuk Cimahi, Bandung Barat, atau Kota Bandung, tapi mungkin insya Allah untuk seluruh Indonesia, mudah-mudahan jadi inspirasi untuk MT-MT yang lain. Nurunisa bisa ada di mana-mana. Semoga Nurunisa semakin besar, semakin bertambah maju, semakin mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin menebar kebaikan ke seluruh. Dengan kita melihat bahwa setiap langkah menuju kajian itu ada pahalanya di dalamnya gitu. Nah itu nanti tujuannya ke depannya kan agar ibu-ibu itu istiqomah dalam di jalan dakwah ini. Nanti kita juga harus ada penerus-penerusnya, itu harapannya seperti itu. Semoga Nurunisa tidak berhenti sampai di sini, tapi masih bisa berlanjut, lanjut terus sampai ke anak cucu dan banyak memberikan manfaat untuk kehidupan masyarakat di luar sana. Saya ingin terus bergabung di barisan dakwah Nurunisa sebagai karyawannya Allah yang bisa membawa dan mengajak untuk keluarga juga untuk banyak umat untuk ke jalan yang lebih baik. Pengen juga jemaah muda-muda semua yang sudah menjadi bagian Nurunisa ingin supaya terus loyal kepada Nurunisa, istiqomah dalam menuntut ilmu gitu ya, diberi keberkahan, diberi kebahagiaan untuk semuanya, dan kita terus berjuang untuk Nurunisa gitu sampai akhirnya nanti berkumpul lagi di surganya Allah. Amin. Mudah-mudahan Majelis Taklim Nurunisa bermanfaat untuk semua orang, menjadi salah satu tempat orang datang itu selain ketemu teman atau healing gitu, tapi terutama untuk mencari ilmu. Dengan begitu mudah-mudahan ilmu yang jamaah dapatkan itu kalau diamalkan pahalanya nanti bisa mengalir ke kita semua sebagai pengurusnya. Dan harapan saya mudah-mudahan Nurunisa tetap ada meskipun kami semua mungkin semakin umur bertambah kan nggak mungkin ada di sini terus. Nah mungkin mudah-mudahan ada generasi penerusnya, tidak stuck ketika kita sudah tidak aktif, tapi ketika kita sudah tidak ada juga Nurunisa tetap ada, tetap berjaya, tetap bisa memberikan kebaikan untuk semua umat. Amin, ya Mbak, amin. Mudah-mudahan berkah untuk semuanya.